Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Mutalib, Medan Marelan, Kota Medan. Petugas memergoki seorang pemuda yang menggunakan tongkat dan diduga bandar sabu. Saat akan ditangkap, pemuda tersebut membuang satu buah dompet kacamata berisi paket sabu seberat 34,25 gram dan siap edar. Selain itu, seorang wanita dan seorang pemuda lainnya yang merupakan pengguna narkoba juga ditangkap. Kita dapat mengamankan 3 tersangka terdiri dari 1 pengedar, 2 pemakai, berat barang bukti sebesar 34,25 gram yang pengedar. 3 pelaku penyalahguna narkoba beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Lamiela dan SVMY, 2 merek ini disita Badan POM bersama ratusan ribu produk kosmetik lainnya dijual di 2 platform belanja online. Produk tidak terdaftar di izin edar Badan POM mengandung bahan pewarna yang dilarang karena bersifat karsinogenik, memicu kanker. Kosmetik ilegal ini disita dari akun toko online Kimberly Beauty 88 di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kosmetik diimpor dari Cina selama 1 tahun menjual 400-an paket sehari. Serta dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Ya, karena dia terabsorpsi masuk ke dalam kulit, ke kapiler dan akhirnya diekskresikan dan di metabolisme di hati. Jadi 2 targetnya kan, bisa menyebabkan kanker kulit dan kanker hati. Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah mewah yang menjadi tempat usaha produk skincare abal-abal. Ribuan skincare di lokasi ternyata telah lewati masa kadaluarsa, tersimpan dalam sebuah ruangan. Peracik di sini tidak ada sama sekali. Cuma kita langsung datang dari pabrik. Cuma dipasangkan hologram saja baru dikemas. Petugas menyita skincare kadaluarsa dan akan dimusnahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan polisi dan tim terpadu BP Batam ke lokasi tambang pasir di kawasan Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Batam membuat para pekerja terkejut. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam, terutama di kawasan Nongsa, kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar. Polisi mengamankan 3 orang yang merupakan pemilik mesin tambang, pengawas, dan sopir truk pasir. Di lokasi ini terdapat beberapa titik penambangan pasir dengan galian mencapai 30 meter. Untuk 1 kolam tambang, pemilik mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir dalam waktu yang lama, maka pemilik tambang akan mencari lokasi baru. Tambang-tambang pasir ilegal ini menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi retak dan rawan longsor. Ya, penanggung jawab pemilik, karena tidak ada pemilik lahan ya, karena lahan bukan punya dia, pemilik alat untuk menyaring pasir ini, kemudian pengawasnya dan yang penampungnya ini yang akan memperjualbelikan. Dijual pasaran kurang lebih sekitar 750 dan mereka modusnya kucing-kucingan. Makanya mungkin teman-teman bilang mereka cari waktu nih, mungkin malam hari ya, kebetulan kita cek itu masih ada kegiatan, langsung kita tindak. Dari hasil pemeriksaan, hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer rumah dan toko bangunan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Sejumlah emak-emak geruduk sebuah rumah di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mama ini mengaku menjadi korban penipuan oleh pemilik rumah berinisial SP dan rekannya SG dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Aksi penipuan ini dilakukan dengan modus dukun pengganda uang. Korban juga membawa bungkusan kain berwarna putih dan berbagai jenis kembang sebagai syarat dari ritual yang diminta oleh pelaku. Aksi penipuan dilakukan sejak 5 bulan lalu. Masing-masing korban dimintai uang secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening hingga mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu sebagai syarat penarikan uang goib sebesar 27 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pelaku. Kita di Semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan? Ya kalau di kamar kita nyewa tempat itu, di kosan, kita adain ritual-ritual. Tapi kan kita udah lama mau kekeluargaan, tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada
keputusan, terus kemudian kita sudah kumpul. Saat digeruduk, pelaku sudah tidak ada di rumahnya dan diduga telah melarikan diri. Para korban juga sudah melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan Ainis melaporkan. Polisi mengamankan Suparman, 54 tahun, dan kini masih melakukan pemeriksaan di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Tersangka yang bekerja sebagai pedagang kopi keliling ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sebelumnya, ia terlibat duel maut dengan seorang lansia hingga mengakibatkan korban meregang nyawa. Korban YM, 72 tahun, tewas akibat pendarahan di kepala. Kejadian sendiri terjadi pada Minggu dini hari lalu di Jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru. Pelaku yang melihat korban membuang sampah sembarangan menegur dengan nada tinggi. Namun teguran justru memancing emosi hingga duel tak terhindarkan. Itu kan, ada yang begini dong Pak, Bapak kesian loh. Udah kan, berapa orang maju ke depan keamanan. Dia bilang kan, jatuh dengan joprak. Nah, yang mungkin orang masih tetap di situ, ya kan? Saya bilang jangan takut dulu, lihat napas dulu, masih napas gak? Saya bilang, ya masih napas. Udah kita kemanusiaan kan, kita bantu ke atas naikin ke meja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semea 33, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, Ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan Ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan satu kulit tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Jadi saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi, mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid, sampai subuh, saya buka handphone, nah, udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Itu langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi mendapat peredaran narkoba. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Ayo sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe. Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa. Jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah, sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV.
Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Bawa pulang. Ntar dulu. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Bawa pulang. Ntar dulu. Most Valuable Player di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1. Coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah. Sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar. Internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang Beni selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Plus. Ada bosnya, ada bau melati, tapi juga gak sama sapu bang. Dua alam di MNC TV. ASEAN Futsal Championship 2024 di MNC TV. Most Valuable Player di MNC TV. Ayo dukung dan saksikan perjuangan Garuda Futsal menuju juara. We believe in Garuda. ASEAN Futsal Championship 2024 di MNC TV, Soccer Channel, Vision Plus, RCTI Plus. MNC TV mempersembahkan Platinum Original Series Vision Plus. Ada bosnya, ada bau melati, tapi juga gak sama sapu bang. Dua alam di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1.
Ayo coblos nomor 1, coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah, sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar, internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang BNI selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Australia versus Kamboja. Indonesia versus Myanmar. Timor Leste versus Malaysia. Thailand versus Vietnam. We believe in Garuda. ASEAN Futsal Championship 2024 di MNC TV. Sports Stars, Vision Plus, RCTI Plus. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan Yoga dan Sofa, calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Yoga dan Sofa. Coblos nomor urut 1. Ayo coblos nomor 1, coblos sing ayu dewe, Yoga dan Sofa. Yoga dan Sofa, jujur, ngayomi, ngajeni. Negara Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Warga negaranya diberikan hak dalam berdemokrasi. Tentunya untuk menentukan dan memilih siapa calon pemimpinnya, baik itu bupati, gubernur, dan presidennya. Rakyat yang berdaulat tentunya sangat merindukan pemilu yang jujur, yang adil dan transparan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus dihormati, dijaga, dan jangan sampai ada manipulasi dan kecurangan dalam penghitungannya nanti. Kami hadir membawa harapan baru, modal bagi Karang Taruna dan UMKM maju. Petani pun tak lagi resah, pupuk subsidi mudah, insentif tercurah, sembako murah, pendidikan dan kesehatan hanya dengan KTP. Jalan mulus, irigasi dan penerangan menjalar, internet gratis hingga ke desa untuk menyatukan asa. Mari jadikan ini nyata. Menang BNI selalu bersama. Ayo pilih nomor 3. Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Masa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional.
walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Akun Instagram Presiden Prabowo yang baru ini diberi nama Presiden Republik Indonesia. Akun ini merupakan akun resmi Presiden Prabowo Subianto yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan. Meski baru beberapa hari diposting, Instagram ini sudah memiliki centang biru. Hingga tadi malam akun ini sudah diikuti 738.000 pengikut dan bisa bertambah lagi. Namun demikian baru satu unggahan yang dibagikan akun ini. Postingan perdana tersebut berupa potret Prabowo saat momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung DPR MPR RI pada 20 Oktober lalu. Dalam keterangannya, akun resmi Presiden RI ini mengutip pernyataan Prabowo saat disumpah sebagai kepala negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, akun ini nantinya tidak hanya memuat berbagai aktivitas Presiden, tetapi juga Wakil Presiden. Nanti kita lihat, ini kan diperuntukkan kemarin untuk lembaga kepresidenan. Jadi lembaga kepresidenan itu ya Presiden dan Wakil Presiden. Jadi aktivitas-aktivitas Wakil Presiden juga akan ada di situ. Di Presiden Republik Indonesia. Iya, ini lebih ke kalau di luar negeri kan, kalau di Amerika misalnya ada POTUS. Jadi siapapun presiden dia yang menggunakan channel itu. Jadi di kita juga nanti siapapun presidennya dia akan menggunakan channel Presiden Republik Indonesia. Tercatat hingga tadi malam, postingan perdana akun ini telah disukai oleh 331.000 pemilik akun serta 21.000 komentar dan akan bertambah lagi. Komentar warganet ada yang serius, ada pula yang lucu. Salah satunya akun milik Umin Selumena yang menulis, "Pak, jangan lupa tiket pesawat diturunin Pak, biar murah dikit." Sementara akun Audinanda menulis, "Selamat Pak, semoga amanah selalu, jangan lupa follow back ya Bapak." Sedangkan akun Andi Jerni menulis, "Menyala Presidenku." Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperakim Kabupaten Klaten menggelar sosialisasi dan penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH alokasi tahun anggaran 2024 di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono, jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten, dan ratusan warga penerima bantuan perbaikan RTLH serta kepala desa terkait. Adapun bantuan perbaikan RTLH tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Klaten Sri Mulyani kepada 5 orang penerima manfaat. Sedikitnya 490 unit rumah tidak layak huni di 89 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten tahun ini mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan alokasi anggaran bantuan rehab RTLH mencapai 5,88 miliar rupiah yang berasal dari alokasi anggaran APBD murni 2024 sejumlah 245 unit dan dialokasi APBD perubahan sebanyak 245 unit. Sehingga total ada 490 unit yang mendapatkan bantuan RTLH dengan nilai bantuan sebesar 12 juta rupiah per setiap kakak penerima manfaat. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya mengentaskan kemiskinan tersebut bersifat stimulan, sehingga dalam proses pengerjaannya membutuhkan gotong royong dari masyarakat sekitar. Setidaknya ada 3 kriteria atau indikator warga yang berhak menerima bantuan rehab rumah tidak layak huni, yakni dinilai dari kondisi atap, dinding, maupun lantai rumah yang kurang memenuhi standar rumah layak huni. Total
Anggarannya 5 miliar 998 ya, 880 juta, 5 miliar. Setiap murni 2,9 APBD perubahan bekerja sama dengan Bank Jateng dengan virtual account. Jadi bila mana administrasi dari penerima sudah diverval, sudah memenuhi, kita buatkan virtual account. Jadi yang kita bersurat pada Bank Jateng untuk membuat virtual account bertahap. Kemarin ini sudah separuh. A mendapatkan 12 juta yang tersebar di 89 desa di 26 kecamatan. Yang selanjutnya hari ini penyerahan, dan saya tadi minta kepada Disperhakim agar betul-betul mengawal program kegiatan ini sampai di lapangan atau di warga, sehingga uang 12 juta ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Dan saya pastikan bahwa 12 juta ini juga tidak bisa menyelesaikan, dan memang kami pilih untuk warga yang kondisinya yang betul-betul membutuhkan, dan warga tersebut juga memiliki cadangan untuk tambahan. Mekanisme penyaluran bantuan perbaikan RTLH dilakukan secara bertahap lewat virtual account rekening masing-masing penerima manfaat. Apabila penerima manfaat sudah memenuhi syarat ketika diverifikasi faktual, maka pihak Pemda akan berkoordinasi dengan bank penyalur untuk membuat rekening virtual account. Ketika penerima manfaat siap melakukan rehab rumah, maka pihak bank penyalur akan menyalurkan biaya pembelian material bahan bangunan ke toko bangunan terdekat senilai 10 juta rupiah, sedangkan 2 juta rupiah akan dibayarkan untuk upah pekerja dan BOP. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Cantik dan lucu. Inilah boneka kain flanel kreasi Irwan, 44 tahun asal Legok, Tangerang Selatan, Banten. Setiap hari, Irwan bersama keluarganya membuat kerajinan kain flanel mulai dari boneka jari hingga mainan gantung anak-anak. Membuat kerajinan boneka flanel ini tidak begitu sulit. Pertama, kain flanel dipotong sesuai dengan pola-pola yang dicetak. Potongan-potongan kain flanel tersebut ditempel. Selanjutnya dijahit secara manual. Agar terbentuk sempurna, isi badan boneka dengan kapas kemudian dijahit dengan rapi. Tak tanggung-tanggung, penjualan kreasi mainan gantung bayi tembus ke Australia. Ya alhamdulillah sih bantuan dana kita untuk modal tuh dapat gitu. Jadi untuk perkembangan usaha juga. KUR kemarin kita ngajuin sampai 100 ya. Itu juga untuk perkembangan usaha yang lain gitu. Kita pakai 20 sampai 30. Selain boneka flanel, custom art toy juga sedang berkembang di tanah air. Custom art toy dari berbagai jenis yang dipamerkan di kawasan Jakarta ini menggabungkan elemen budaya lokal untuk mengekspresikan ide dan kreativitas. Tidak hanya anak-anak, kostum mainan ini banyak digemari kaum dewasa. Bahan yang digunakan untuk custom ini adalah cat khusus yang dikreasikan ke boneka kecil atau jenis mainan lainnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari potensi buyer besar sekali. Cuman kita kan dari kalau mau dibilang dari ekosistemnya kan pasti pelan-pelan ya, dari kolektor, dari pecintanya, dari kreatornya itu kan mesti barengan geraknya bareng. Nah ini kita baru mulai sih, Kostum mainan ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia serta untuk lahan bisnis baru. Liputan iNews melaporkan.
Merapi yo iku, keraton yo iku, Segara yo iku, pancering kuku. Mijil tuwa saka kono dumunungku, yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satopama. Merapi ngelingake marang ing Gusti, Segara ngelingake kudu ngidak bumi. Jiwa Jawa manukaling kawula Gusti, balung sungsung dadi ugemi meneka tekad dadi sesanti satu mupatuk sanyare bumi ditohi pecahing dodo luntaking ludira ngadipati negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabda Dhamma. Merapi horek, laut lindu kedek, angin ribut, udan bledek, tondo bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni. Bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabda Dhamma. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. Dream the better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. Go apa demokrasi nek mau ngarep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. Go apa agama nek mau ngarep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah nurui mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Uripe ku amle piye isa ning harmoni. Yo, we don't care about what you say, your ready words will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end. We are from Jogja, the heart of